Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jadi Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update yang ada di sekeliling Anda. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan revolusi mental harus diikuti revolusi keuangan negara. Nah, ini sebuah tanda tanya nih pemirsa, dan ini sungguh menarik ya tentang revolusi mental yang selama ini digaungkan oleh pemerintah. Kondisinya saat ini seperti apa? Nah, di pagi hari ini yang nanti menjadi narasumber adalah wajah-wajah yang sering menghiasi layar kaca di berbagai media ya, terutama media podcast maupun TV-TV nasional pemirsa. Dan kedua narasumber di pagi hari ini dijuluki sebagai 5 Satria Pandawa dalam konteks nasional ya. Ada almarhumah Ibu Lili Wahid, kemudian juga almarhum Brigjen Wibisono, kemudian almarhum Kiai Haji Maksum dari Bondowoso. Nah, ketiganya ini pemirsa sudah meninggal dunia, tinggal 2 yang tetap masih konsisten menyuarakan dalam tanda petik suara lain ya dari kondisi yang berbeda ya, kondisi saat ini. Siapa dia pemirsa? Dan kedua narasumber di pagi hari ini juga tergabung di Satria Pandawa, kemudian mendirikan Hidupkan Masyarakat Sejahtera atau HMS yang sering menyuarakan berbagai problematika yang mendera persoalan negara ini. Nanti akan saya kenalkan pemirsa. Berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Dan ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Posisi Monoarfa. Ya, Suharso Monoarfa. Kemudian ini pemirsa masih di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Subsidi gaji cair hari ini bertahap per pekerja 600.000. Nah, ini nanti bagaimana nih pendapat dari narasumber di pagi hari ini. Kemudian ini pemirsa cara cek penerima upah gaji dan seterusnya. Kemudian ada pernyataan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, perbaiki dulu datanya agar tepat sasaran. Itu pemirsa. Kemudian kondisi SPBU di Cirebon sepekan setelah BBM naik. Sudah mahal, masih saja antri panjang. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis dari Kota Cirebon pemirsa, APBD tahun 2023 masih utuh. Kegiatan RW tahun 2022 bisa dianggarkan. Ya, kemudian ini pemirsa penghafal Al-Quran juara pertama KSM Fisika. Wali Kota lakukan
Pantuhir Open Bidding. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Bakal mutasi besar-besaran. Gelar open bidding untuk posisi Kepala Dinas Sosial. Kemudian optimalkan potensi objek wisata mangrove. Jumlah penerima BLT masih diverifikasi. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Bikin sengsara masyarakat kecil. PKS kampanye tolak kenaikan harga BBM. Kemudian ini pemirsa, komunitas PKL Cirebon dukung Firly Bahuri nyalon presiden. Ya, itu kemudian PSSI segera cari ketua baru. Replika pedati gede bakal jadi ikon baru. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa alumni SMA Muhammadiyah Cirebon, kemudian juga mantan dan Puspom ABRI, ada Mayor Jenderal Purnawirawan TNI, ya, ada Dr. Haji Samsu Jalal SHMH, ya, mantan Jam Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Samsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Samsu? Alhamdulillah, insyaallah baik. Oke, terima kasih ini menyempatkan hadir juga ya saat ini dari Jakarta langsung ke Radar Cirebon TV. Terima kasih nih ya Pak Samsu Jalal. Kemudian di sebelah Pak Samsu Jalal ini pemirsa ada ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi Keuangan Negara atau LPKN, ada Pak Sasmito Hadinegoro. Selamat pagi Pak Sas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Sas? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, terima kasih juga ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Pak Sas dulu nih, Pak Sas. Ini berkaitan dengan revolusi mental saat ini yang sering digaungkan menjadi jargon ya. Sudah 2 periode ini ya, revolusi mental. Hampir 2 periode ya. Dalam kacamata Pak Sasmito ya, Hadinegoro, tentang revolusi mental. Topiknya juga revolusi mental harus diikuti dengan revolusi keuangan negara. Pak Sas, silakan. Terima kasih atas kesempatan hadir di Radar TV Cirebon yang luar biasa, dikenal oleh rakyat Jawa Barat yang bisa sampai menjangkau DKI Jakarta. Saya dengan diminta memberi pendapat masalah revolusi mental yang telah digaungkan oleh Yang Mulia Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 sampai hari ini sudah hampir 7 tahun. Itu adalah sesuatu yang bagus sekali sebenarnya. Tetapi memang secara kuantitatif sulit untuk mengukur keberhasilan daripada revolusi mental itu. Mengapa? Karena dalam kenyataannya ukuran daripada mental behavior ini, masyarakat itu kan menilai secara langsung apa yang terjadi di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Pemberantasan korupsi yang merupakan program nawacita Presiden Jokowi itu sebetulnya sangat bagus sekali. Penuntasan korupsi terbesar sejak Indonesia merdeka, BLBI Gate, BCA Gate yang menjadi komitmen Presiden Jokowi, itu sampai hari ini kelihatannya belum secara konkret dilaksanakan. Sehingga menurut hemat kami, sejak akhir daripada era Presiden SBY berkuasa, kami Lembaga Penyidikan Ekonomi Keuangan Negara itu sudah menyarankan harus dilakukan revolusi keuangan negara. Revolusi itu tidak harus yang berdarah-darah. Revolusi itu adalah perubahan secara cepat dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari-hari ini keributan masalah keuangan negara sampai dengan subsidi BBM dihentikan. Saya lihat di kota Cirebon ini di jalan-jalan banyak tulisan PKS menolak kenaikan BBM. Sebenarnya sejak tahun 2012 saya pernah diundang Batu TV pernah mengingatkan
bahwa subsidi BBM itu dihentikan adalah kebutuhan masyarakat yang banyak membutuhkan agar tidak membawa akibat kenaikan harga-harga. Dan subsidi kesehatan, subsidi pendidikan dibatasi. Tetapi sementara subsidi bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah untuk bank-bank yang menjadi kroni para obligor-obligor BLBI ratusan triliun itu tetap diberi sampai detik hari ini di Departemen Keuangan itu diakui oleh Dirjen Keuangan Negara yang menjadi ketua tim Satgas Kepres BLBI itu masih diberikan subsidi bunga 48 triliunan sehingga kalau kami sebagai senior citizen ya itu sangat prihatin bahwa detik hari ini memang yang mulia Presiden Jokowi seharusnya revolusi mental itu yang sudah bagus harus dilanjutkan dengan revolusi keuangan negara supaya kalau diikuti digaungkan revolusi keuangan negara oleh Presiden Joko Widodo itu insya Allah perombakan daripada tata kelola keuangan negara yang selama ini dianggap banyak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara harus transparan, harus terang benderang sehingga tidak boleh ada dusta antara pemegang otoritas keuangan negara dengan rakyat itu tidak boleh ada dusta. Harus transparan itu sehingga kita tahu uang pajak yang disetor rakyat dikembalikan untuk melayani kesejahteraan masyarakat. Jadi subsidi itu tetap dibutuhkan. Di Amerika dan negara-negara maju, negara tetap memberikan subsidi untuk kepentingan rakyat. Nah, tapi bukan subsidi untuk diberikan kepada bank-bank seperti Bank Mandiri, BCA, dan bank-bank lain yang sudah untungnya puluhan triliun tetap diberi, tetapi subsidi untuk BBM dihapuskan. Subsidi untuk pendidikan dibatasi, subsidi untuk kesehatan dibatasi, subsidi pangan apalagi minyak goreng kemarin sampai heboh begitu dibatasi. Inilah yang sebenarnya sungguh sangat memprihatinkan kita. Ya dari Pasas. Iya, ini mudah-mudahan siapapun juga yang sedang memegang amanah menjadi penguasa itu bisa memperhatikan untuk bisa benar-benar perubahan mental itu dilakukan demi kepentingan pro rakyat, bukan untuk kepentingan patut diduga para konglomerat hitam yang justru membangun oligarki politik yang sekarang diributkan di Jakarta. Baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Sas. Saya ke Pak Samsu nih, ini menyambung dari Pak Sas ya. Pak Samsu, silakan melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sas berkaitan dengan revolusi mental. Ini harus diikuti dengan revolusi keuangan negara. Silakan, Pak Samsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu betul apa bilang Pak Sas itu. Itu bagus sekali, sangat baik. Tapi hanya jangan lip service. Bilang orang mental tempe. Janganlah gitu para pejabat, tolonglah. Apa yang dikatakan, nggak ada lagi. Kami ini bergabung dalam HMS, Himpunan Masyarakat Sejahtera. Tadi sudah bilang sama Mas Afif tadi, kita ada berlima. Tapi tiga Satria Pendahara itu sudah dipanggil oleh 3 orang, tinggal kami berdua nih. Ibu Lili Wahid ya, Brigjen Wibisono, Kiai Haji Maksum dari Bondowoso ya. Kami tinggal berdua. Tapi kami insya Allah tetap istiqomah. Istiqomah, berkahnya lebih dari 1000 karomah. Nggak ada lagi, nggak ada. Kami itu aja. Kami mengharapkan ya sadarlah para pengusaha, para pejabat itu. Jangan kayak ini, itu ada orang bilang ini pejabat sekarang cebong kampret. Saya nggak ngerti apa maksud beliau itu. Ya tapi itulah. Pokoknya kembalilah. Tobat nasuhala. Ingat-ingat selagi sehat sebelum sakit. Ingat-ingat selagi sehat sebelum mati kan. Ingat-ingat sebelum menjabat, sesudah menjabat. Bahwa Anda juga akan berhenti jabatannya. Tiba waktunya Anda menjabat, macam juga langsung dipanggil Allah gitu. Enggak ada, udah kembalilah. Mari tolonglah rakyat kita, kami dalam HMS ini. Mari kita
untuk masyarakat sejahtera gitu. Oke, Hidup itu ke ya. masyarakat sejahtera. Baik, baik. Oke, tahan dulu, nanti dilanjut setelah jeda iklan ya, Iya. Pak Samsu dan Pak Sas. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Selamat pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Revolusi mental harus diikuti revolusi keuangan negara. Saya kembali ke Pak Samsu nih ya, mantan Jam Intel Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya. Berkaitan dengan kegiatan dari hidupkan masyarakat sejahtera. Silakan. Apa saja nih? Ya, seperti apa yang sampai ke lepas tadi, HMS. Hidupkan Masyarakat sejahtera. sejahtera. Nah, kami Satria Pendawa tinggal berdua aja lagi nih. Tapi alhamdulillah kami tetap istiqomah gitu. Ya nggak ada lagi. Kami bagaimana? Cobalah bagaimana hidup ke masyarakat sejahtera ini. Ya bagaimana hukum itu tegakkan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gitu kan. Dan juga seperti apa beliau tadi. Sekarang apa kita lihat di mana-mana. Dulu tuh kalau malu-malu korupsi kan, di bawah meja. Sekarang juga bukan dengan di bawah meja lagi, di atas meja dan Mejanya di bawah. meja sekalian kan. Alhamdulillah. Mejanya ikut di bawah gitu ya. Itu. Jadi nggak ada lagi, nggak ada. Itulah ini yang bagaimana. Dan untuk selanjutnya bagaimana kegiatan kami mungkin Pak Sas bisa menjelaskannya. Ya, silakan Pak Sas, dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Samsi Saya Jalan. kira dalam konteks revolusi mental itu harus diikuti revolusi keuangan negara. Saya lebih merasa concern bahwa negara dalam kondisi defisit atau shortage selama hampir 7 tahun Presiden Joko Widodo. Yang saat kampanye dulu beliau menjanjikan tidak akan menambah hutang negara. Hutang negara kita itu di awal Presiden Jokowi warisan Presiden SBY baru 3.000 triliunan. Hari ini sudah tembus 7.000 triliun. Bahkan hutang BUMN menurut catatan yang ada itu hutang BUMN saat periode Jokowi ini terbesar. Karena untuk membangun infrastruktur dan sebagainya, mereka melakukan pinjaman luar negeri langsung hampir 10.000 triliunan. Nah, dalam konteks keuangan negara ini perlu dilakukan revolusi keuangan negara. Sebenarnya, seperti kaitannya dengan keributan sekarang ini masalah subsidi BBM. Iya, nah ini yang sedang hangat ya. Menjadi debat rame. Pak Jokowi mengatakan subsidinya 500 triliunan, sementara di medsos disebarluaskan bahwa mana angkanya di APBN itu ada. Ya bukan 500 ya katanya ya. Tapi hanya 12 triliunan menurut berita di medsos. Sementara menurut hemat saya, kalau bicara ribut angka 500 triliun, kalau mau dilakukan revolusi keuangan negara, itu sederhana. Mengapa sederhana? Yang terjadi tahun 2003, pemerintah itu memiliki 93% saham BCA. BCA itu udah milik negara, 93%. Sahamnya ya? Iya, ironisnya 93% saham itu, yang saat itu BCA itu value-nya, asetnya itu 117 triliun. Berdasarkan laporan keuangan 31 Desember 2002, kok bisa direkayasa oleh Menteri Kabinet Presiden Megawati tahun 2003 dijual kepada kepada ini Farallon Group milik PR Jarum, owner PR Jarum Kudus Budi Hartono, hanya suruh membayar 5 triliun saja. 117 triliun suruh membayar 5 triliun untuk 51% saham. Kemudian tahun 2004 sampai 2009 itu diberi subsidi pula dari APBN setiap tahun 7 triliun sampai 8 triliun.
angka yang hampir 50 triliun diberikan subsidi, plus di dalam buku BCA ada yang namanya obligasi rekapitalisasi pemerintah itu piutang pura-pura pemerintah kepada Piutang pura-pura. BCA. Iya, itu 60 triliun. Berarti nilai BCA yang saat itu manajemennya itu dalam kondisi sehat dan menguntungkan. BCA hari-hari ini untungnya 1 tahun tuh 35 triliun. Asetnya BCA hari ini almost 1.000 triliunan. Itu pada waktu 2003 patut diduga kalau diselidiki seperti permintaan Profesor Mahfud MD untuk menemukan pidananya. Itu ibaratnya BCA itu diberikan kepada tukang tadah. Ada transaksi tidak wajar. Itu harus dinasionalisasi. Sehingga kalau itu diambil oper, BCA itu Take over ya. 51 triliun aja 500 triliunan. Pak Jokowi nggak usah khawatir kekurangan uang 500 triliun untuk subsidi BBM-nya sekarang ribut. Satu aja itu BCA diambil oper. Pemerintah itu punya 500 triliun. Kalau itu diambil oper BCA itu dari Budi Hartono untuk negara. Kemudian negara menjual ke pasar sekunder tanpa mengganggu manajemen BCA. Tanpa mengganggu manajemen BCA. Tapi itu bisa dengan segala kekuatannya. Dengan Pak Samsu Jalal sebagai jam intel untuk mengetahui bahwa saya itu tidak melanggar rambu-rambu hukum apa yang saya katakan. Itu apa susahnya? Sekarang Budi Hartono misalnya dipanggil oleh Pansus BLBI, DPD RI sudah 2 kali nggak datang. Gayus saja bisa ditangkap di Singapura kok, bisa dipanggil paksa nanti kalau 3 kali dipanggil oleh DPD RI. Pansus BLBI, DPD RI itu lembaga tinggi negara. Itu solusi bijak dengan revolusi keuangan negara seperti itu. Insya Allah negara ini tidak perlu berdarah-darah. Kondisi keuangan negara itu. Inilah yang saya katakan. Lah ya. Iya, bisa dilakukan secara cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang seksama. Itu ya solusi yang ditawarkan oleh Ketua LPKN ya. Kembali saya ke Pak Samsu nih, Pak Samsu. Kembali ke revolusi mental ya. Ini harus diikuti dengan revolusi keuangan negara seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sas ya, menurut Pak Samsu dengan kondisi yang saat ini ya, kenaikan BBM, kemudian juga berita-berita baik di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon ya, masih terus katanya ini ya boleh dibilang ini menyengsarakan rakyat lah ya. Pendapat Pak Samsu? Ya betul apa yang dibilang oleh Pak Sas itu. Gak ada lain, sekarang perlu revolusi keuangan. Tapi apa? Mau nggak sekarang? Jangan-jangan pengusaha pejabat sekarang EGP. Emang gue pikirin. Nggak ada, tolonglah pikirin rakyat nih. Jangan jelatahin nih masyarakat. Ini ya masyarakat Presiden Jokowi. Ini juga dengan BLT gitu, Pak Samsu. Aduh, itu solusi tepat. Bukan menurut Pak Samsu? Bukan solusi. Nggak tepat sasaran, nggak efektif, nggak efisien itu. Itu Menteri Sosial kaji lagi lah. Itu saya tanya seorang RT, PRT bagaimana BLT? Wah, nggak semuanya Pak yang dapat. Ya juga malah orang-orang yang masih mampu itu dapat. Yang nggak mampu dapat. Maka Menteri Sosial itu jangan percaya sama data yang diajukan oleh masing-masing daerah itu. Pelajari lagi. Check and recheck, itu yang penting tuh. Jadi itu yang penting. Nggak ada lagi. Mari kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan bangsa Indonesia ini. gitu ya. Oke, tentang BLT gitu, Pak Sas. BLT yang 600.000 3 bulan itu mohon maaf ya, chicken feed ya, terlalu jauh dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi berjamaah di atas. Sehingga kalau bicara itu jadi kecil saja yang jadi BLT itu. Kalau iya, makanya kalau BLT 600.000 terlalu kecil. Karena apa? 600.000 3 bulan. Sekarang itu kalau ukur daripada orang yang hidup layak, itu cobalah. Ya parameternya gitu ya. Parameternya dari Bank Dunia saja. Itu berapa? Harusnya hidup misalnya sehari itu misalnya $1 saja.
itu 15.000, ya ta? Dalam posisi yang sekarang itu diberikan 600.000, itu ya maaf ya, 3 bulan, jadi sebulan hanya 200.000. Uang 200.000 hari ini dengan harga-harga yang naik semua, ya mungkin dipakai untuk penghibur beberapa hari lumayan, gitu. Ya. Tapi sebenarnya seharusnya itu yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Itu seperti yang disinggung oleh Pak Samsu Jalal. Penegakan hukum itu harus dilakukan dengan tanpa pilih kasih atau tebang pilih. Sehingga korupsi keuangan negara itu yang besar-besar bisa dikembalikan. Jadi target daripada seperti perintahnya Presiden Jokowi 110 triliun kasus BLBI. Bagaimana kasus BLBI 110 triliun? Satu saja skandal BCA akibat BLBI Gate itu 117 triliun pada waktu tahun 2003. Sekarang itu aja ada 1.000 triliun nilainya. Kalau sekarang Presiden Jokowi itu serius mau menegakkan hukum dengan tim Kepres BLBI Presiden Jokowi kemarin yang tahun 2021 sudah digaungkan. Itu sekarang itu Presiden Jokowi itu bisa meminta kepada Jaksa Agung, ya kalau dianggap KPK sekarang melempem ya, Jaksa Agung itu bisa memeriksa lebih serius untuk mengembalikan kekayaan negara yang saya perhitungkan lebih dari 2.000 triliun. Bisa dilakukan dalam tempo 1 tahun ini. Sampai dengan berakhirnya tim Kepres BLBI 31 Desember 2023 yang akan datang. Oke. Tahan dulu ya, Pak Sas, kemudian juga Pak Samsu Jalal. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya masih membuka Anda, silakan Anda yang ingin bergabung, pemirsa bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Revolusi mental harus diikuti revolusi keuangan negara. Itu topik yang sedang kita diskusikan di edisi pagi hari ini. Saya masih bersama Pak Sasmito Hadinegoro, Ketua Lembaga Penyidikan Ekonomi Keuangan Negara. Kemudian dengan Pak Mayor Jenderal Purnawirawan TNI, Dr. Haji Samsu Jalal SHMH, mantan Jaksa Muda Intelijen, Jam Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan saya kembali ke Pak Sas nih ya, Pak Sas, Pak Samsu yang dijuluki Satria Pandawa ya, ada Ibu Lili Wahid almarhumah, kemudian juga ada Brigjen Wibisono almarhum juga, kemudian ada Pak Kiai Haji Maksum dari Bondowoso ya, almarhum juga. Dan Pak Sas, ini Anda melihat bahwa revolusi mental ini jauh dari panggang daripada api gitu saat ini. Di periode yang kedua ini. Karena revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo, mohon maaf, tidak ada monitoring secara konkret, karena terus parameternya juga tolak ukur atau parameternya itu tidak bisa secara kuantitatif, karena menyangkut mental behavior itu perilaku manusia ya. Sementara dalam kondisi yang sekarang rame-rame, misalnya dengan banyaknya kasus-kasus hukum yang meledak tanpa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya, hampir setiap hari ada kasus hukum yang menjadi headline di koran-koran maupun di medsos. Saya kira revolusi mental itu supaya Presiden Jokowi itu memperoleh solusi bijak, harus diikuti dengan revolusi keuangan negara yang secara kuantitatif bisa terukur. Jadi kalau sekarang negara ini butuh dana APBN yang tadi subsidi BBM. Tahan dulu, Pak Sas, ini ada pemirsa yang bergabung ya. Oh, boleh. Ya, saya sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Ya, dengan siapa di mana?
Dengan Mas Boy di Sindang Laut. Mas Boy di Sindang Laut. Silakan Mas Boy di Sindang Laut. Baik, pertanyaan saya buat Suaranya nggak dengar. itu ada mantan jam Intel ya, Pak Samsu Jalal. Baik, ini judulnya kan revolusi mental. Harus diikuti revolusi keuangan negara. Nah, pertanyaan saya nih, Pak Jenderal. Karena korupsi. Bapak Mas Boy, volume televisinya dikecilin sedikit ya. Volume televisi Mas Boynya. Ya, Ya, silakan Mas Boy. ini di zaman sekarang nih, karena zaman medsos, ada cepat diketahui masyarakat, ya, bahkan rame-rame. Nah, kalau mantan jam Intel ini, beliau ini berarti pejabat juga waktu zaman dulu. Ya, pemberantasan korupsi ini banyak yang ditahan, ketangkep KPK dan sebagainya. Saya kalau misalnya koruptornya diampuni, tapi hartanya dikembalikan ke negara 70%. Setuju nggak Pak Jenderal? Karena saya dengar tadi dari Pak Sasmita itu korupsi berjamaah katanya. Di bahasa berjamaah ini pernah ditentang oleh Egy Sujana. Karena berjamaah itu untuk sholat ini. Mohon izin. Jangan menggunakan korupsi berjamaah. Kalau berjamaah itu untuk sholat kata Pak. Korupsi rame-rame. Oke, terima kasih Mas Boy di Sindang Laut, Mas Boy Sobari ya di Sindang Laut. Oke, terima kasih. Pak Samsu, silakan menanggapi tadi. Ini langsung saja, karena ini salah satu poinnya untuk Pak Samsu. Silakan Pak Samsu. Terima kasih Mas Boy. Di Sindang Pertanyaan Laut, ya. sangat bagus sekali. Emang ini adalah situasi yang hangat-hangatnya yang harus kita bahas dan harus kita diskusikan. Kenapa? Sekarang banyak pejabat-pejabat itu semua tugas terselesaikan, kecuali tugas pokok. Kayak BNN itu apa? Badan Nasional Narkoba. Tapi Narkotika apa? Nasional. Tapi sekarang apa? Itu orang-orang bukan sejarah lah, jangan salah lagi. Itu Badan Narkoba Nasional. Sama juga BIN, Badan Intelijen Negara. Tapi apa yang dikerjakannya? Mengurus vaksin, dan segala sesuatunya. Ini ada kebocoran lagi apa bilang? Itu saya dengar nih, bukan nih, mohon maaf nih, ini dari medsos juga, bahwa itu ada surat Jokowi melalui Mendagrinya, melalui gubernur, melalui ini ke bawah lagi untuk kepala desa itu supaya menyetujui bahwa pemerintahan Jokowi ini yang terbaik. Sama juga bilang Sri Mulyani yang terbaik di dunia. Astagfirullah. Nggak ada, ingat, di atas langit ada langit, ya. Jadi nggak ada orang yang terbaik, itu nggak ada. Yang terbaik itu Allah Maha Kuasa. Nah, ini yang perlu kita sadari, ini kita yang kita pegang prinsip ini. Apa bilang HMS itu? Revolusi mental diikuti dari revolusi keuangan. Iya, tadi itu sindiran. Ya, Terus itu keuangan negara katanya bisa dikembalikan nggak? Kan Pak Samsu itu mantan jam itu. Intel. Makanya Intel coba diselidiki itu. Karena di intelijen juga, Intel kejaksaan itu gitu. Kalau ada kasus, kita selidiki. Kita selidiki ada nggak itu memenuhi pidananya, memenuhi khususnya nggak pidana khususnya dan sebagainya itu, nah itu dilanjutkan. Kalau nggak ya udah selesai gitu. Nah, ini juga kita harapkan bahwa itu keuangan negara itu yang sudah dikorupsi itu harus dikembalikan dan proses hukum tetap berjalan. Ya, yang telah melakukan tindak pidana itu ya tetap diselesaikan secara hukum. Nah itu gitu ya. Ya. Ya, kalau kemudian hidupkan masyarakat sejahtera itu saya pernah membaca di sebuah media nasional gitu ya, di salah satu media nasional itu ada aksi-aksi turun ke jalan juga gitu Pak Samsu. Iya, betul. Kami ini berlima ya, tadinya berlima kita turun ke jalanan. Ini contohnya, kami ke Kejaksaan Agung pertama kali. Kami ini diterima oleh KPK. ke Kejaksaan Agung dulu diterima, terus bilangnya itu bukan ranah kami, ranah KPK. Kami ke KPK. Nah, di KPK juga kami diterima oleh humasnya. Loh, saya mau ketemu dengan ketua KPK-nya mana?
Nah, lagi itu sibuk. diperlihatkan ke Ah, kamera. iya. Ini kami demo nih. Nih Pak Sas nih. Ini saya nih berjalan. Ini Ajun nih, Sekjen. Ini si debat kasus BLBI di DPR. Oh, di DPR RI, Iya. di Gatot Subroto. Nah, ini kami. Siapa ya? Ini kan. Periksa. Tuntaskan BLBI. Nah, itu bilang tadi adalah yang ini periksa tuh Sri Mulyani, periksa Budiono, dan Minasutio siapa satu? Periksa Budi Hartono. Budi Hartono itu kan. Jadi ini kami sudah menyuarakan kok. Ya, bolong tanggapi dan tolong dikerjakan apa yang kami sarankan itu. Karena kami bukan apa untuk kebaikan kok. Untuk kebaikan masyarakat. Karena itu hidupkan masyarakat supaya masyarakat sejahtera ini hidup mandiri gitu. Ya, enggak sekarang ini harus ngemisnya banyak pengamen, banyak yang lucu-lucu apa. Baik, Kita baik, prihatin. baik. Oke, itu ya. Oke, tahan dulu nih Pak Samsu, kemudian juga Pak Sasmito dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Kita masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir. Saya masih membuka Anda kembali. Silakan jika Anda ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Silakan, Anda pun bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Revolusi mental harus diikuti revolusi keuangan negara. Saya ke Pak Sasmito Hadinegoro nih. Pak Sas, ini berkaitan dengan revolusi keuangan negara. Konkretnya, langkah konkretnya harus seperti apa menurut Anda sebagai Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi Keuangan Negara? Silakan. Menurut hemat saya, saat ini Presiden Joko Widodo di era reformasi ini satu-satunya presiden yang sudah berani menerbitkan tim Kepres BLBI Maret 2021 tadi yang bekerja sampai 31 Desember 2023. Supaya itu nanti jangan dianggap, maaf ya istilahnya NATO, no action talk only. Itu Presiden Jokowi itu dengan didukung oleh DPD RI yang telah membentuk Pansus BLBI, DPD RI membantu pemerintah untuk mengungkapkan lebih tuntas kasus mega skandal keuangan negara yang korupsinya ribuan triliun. Presiden Joko Widodo harus secara konkret berani menggaungkan revolusi keuangan negara sebagai tindak lanjut revolusi mental yang telah beliau gaungkan selama 7 tahun terakhir dengan mengeluarkan dekret presiden. Stop subsidi bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah. Itu solusi konkretnya menurut Pak Yang Sas? lebih 1.000 triliun telah dibobol dari APBN selama periode Presiden SBY berkuasa 10 tahun saja. Sudah lebih 930 triliun uang pajak yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan. Dipakai memberikan subsidi kepada bankir-bankir kroni pengemplang BLBI. Jadi Presiden Jokowi itu sudah dalam posisi on the right track. Tapi harus ditindaklanjuti secara lebih konkret. Kalau dalam hal ini diperlukan mengundang Gubernur BI, mengundang Ketua DPD RI, duduk bersama dengan Menteri Keuangan RI, bisa ditindaklanjuti. Sebab patut diduga kalau DPR RI justru selama reformasi ini, mohon maaf, Komisi 11 Keuangan Perbankan DPR RI lah yang memberikan persetujuan pemberian subsidi bunga obligasi rekap yang ribuan triliun itu. Sehingga dengan demikian saya tidak berharap banyak kepada DPR RI. Tapi DPD RI diundang bersama Gubernur BI, bersama Menteri Keuangan, duduk bersama. Lakukan langkah-langkah konkret, Presiden dengan dukungan para pemegang otoritas keuangan negara mengeluarkan dekret. Itu ya. Saya ke Pak Samsu nih. Ini Pak Samsu, waktu ya beberapa waktu yang lalu HMS Hidupkan Masyarakat Sejahtera juga mengkampanyekan untuk stop
bayar pajak. Maksudnya tunda bukan stop ya. Tunda bayar pajak. Iya, tunda bayar pajak. Itu apa maksudnya gitu Pak Samsu waktu itu? Memang betul. Kami itu tetap istiqomah ya, berjuang untuk bagaimana hidupkan masyarakat sejahtera ini. Ya kalau ini sekarang apa? Untuk apa? Sampai kita bilang Pak Sas tadi, sebagai RT aja kan ada iuran RT kan. Tapi iuran RT itu dipakai oleh ketua RT-nya untuk bacaan, untuk pesta-pestanya. Ya udahlah, warga RT kan wajib, udah kita tunda aja bayar RT. Ngapain kita bayar RT? Seharusnya untuk iuran RT itu bagaimana untuk kehidupan warga RT-nya, kayak gitu. Nah ini juga, dia apa bilang tadi, ini bagaimana sekarang? Ya jangan NATO. Ya betul. Ini kalau saya tambahnya, jangan hari-hari ngomong kosong, harmoko, hari-hari ngomong kosong. Udahlah Pak Jokowi, pokoknya omongan yang benar aja lah, yang betul gitu kan. Jangan kosong omongan doang, lip service doang. Makanya kalau tadi Pak Sby bilang dekret keuangan, bukan dekret keuangan, dekret presiden, bubarkan DPR. DPR itu apa? Seperti tadi apa? Pak Sasmita nggak percaya sama DPR, rakyat nggak percaya sama DPR sekarang. DPR itu pasti katanya Pak, mau bukan sama dari rakyat nih. Dewan Penyengsaraan Rakyat itu kan. Mana untuk sejahtera? Makan gaji udah besar. Udah ini perlu diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Gedungnya udah bagus kayak gitu kok. Apalagi hanya hordeng aja. Bisa dibayar kok sama gajinya udah tinggi gitu aja kan. Nggak ada, udahlah. Bagaimana yang terbaik lah untuk rakyat ini. Makanya hidupkan masyarakat sejahtera ini kami berjuang bagaimana uang pajak kembali untuk rakyat. Kalau pajak kembali ke rakyat, bukan ke subsidi, dihapuskan dan lain sebagainya. Apa yang dijelaskan oleh Pak Sasmi tadi sudah jelas sejelasnya itu. Mari kita berjuang bersama-sama. Makanya kami mengimbau masyarakat juga. Mari kita sama-sama. Itu maksudnya untuk menunda pajak itu. Maksudnya begini. Negara ini 70% sumbernya dari uang pajak. Kalau sampai dengan rakyat dari Sabang sampai Merauke itu sadar uang pajak tidak dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, itu kemudian ibaratnya iuran RT tidak dipakai untuk keamanan dan kebersihan sampah, tapi banyak maling. Sementara negara ini banyak koruptornya, uang pajak yang disetor dikorupsi bersama-sama. Seyogianya mungkin untuk memberi pelajaran ya supaya pemerintah itu siapapun presidennya itu sadar kalau sampai uang pajak itu ditunda dibayar, APBN bisa goyah. Nah itu jangan sampai terjadi. Sehingga dengan demikian dekret Presiden Joko Widodo untuk melakukan revolusi keuangan negara itu benar-benar merupakan solusi bijak untuk bisa menghidupkan masyarakat lebih sejahtera. Itu ya, baik. Dan sayang sekali nih Pak Samsu Jalal, Pak Sasmito Hadinegoro usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu dan kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Samsu, closing statement singkat saja apa yang Pak Samsu ingin sampaikan untuk pemirsa di rumah. Silakan singkat saja. Ya, sebagai yang terakhir, bukan terakhir ya. Dalam talkshow kita pagi hari ini, kami mengimbau kepada masyarakat seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke. Mari kita bersama-sama mendoakan para pejabat, para penguasa sekarang ini. Kita berdoa supaya beliau-beliau ini supaya tobat nasuha gitu. Ya bagaimana tobat untuk kebaikan masyarakat dan bangsa kita ini. Ya, mari kita ingat kita semuanya camat, kalau mati udah pasti. Dipertanggungjawabkan apa amanah yang disampaikan kepada kita semuanya. Maka kita minta dalam para pejabat, pengusaha, marilah kita melaksanakan apa amanah, apa titipan dari Allah itu untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini. Silakan, Pak Sas, closing statement. Pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Singkat saja. Saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau pemerintah itu benar-benar ingin melaksanakan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan mengutamakan kesejahteraan sosial itu untuk menghidupkan masyarakat sejahtera. Potensi negara kita ini luar biasa. Sehingga dengan demikian, kalau betul-betul seperti yang disampaikan ini revolusi keuangan negara dilakukan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya secara seksama oleh Presiden Joko Widodo yang menggaungkan, pasti akan menggetarkan bumi persada ini, sehingga Indonesia insya Allah akan lebih sejahtera sampai dengan akhir zaman nanti. Oke, terima kasih nih ya Pak Sas. Pak Samsudjal sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Ini langsung ke Jogja atau langsung ke Jakarta lagi? Oh, Jakarta lagi. Pastinya ke Jogja ya. Oke, dan terima kasih juga nih pemirsa untuk Anda yang sudah bergabung, sudah berinteraktif langsung. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.